Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nur Utami dengan NIM A28227107. Saya dari kelas teori 6, jurusan S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Setiabudi Surakarta. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang atma. Sebelumnya, udah ada yang pernah dengar gak sih apa itu atma? Baik, atma di sini merupakan kepanjangan dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Atma merupakan singkatan dari absorption, distribution, metabolism, and excretion suatu obat. Atau dengan kata lain, atma adalah studi yang biasanya dilakukan pada bidang farmakologi dan farmakokinetik untuk mempelajari aktivitas atau toksisitas suatu obat, baik secara in vivo maupun in vitro. Seringkali liberation ditambahkan menjadi latme atau ditambahkan kata toksikologi sehingga menjadi atmatox. Bahkan ada juga yang menggabungkan semuanya menjadi latme. Kaitan farmakokinetik dan farmakodinamik. Farmakokinetik sendiri mempelajari tentang nasib obat dalam tubuh. Gambar di bawah ini merupakan proses terjadinya atma di dalam tubuh manusia. Yang pertama ada absorpsi. Absorpsi adalah proses yang membuat obat tersedia di dalam cairan tubuh sebelum didistribusikan. Proses keberhasilan absorpsi tergantung pada cara pemberian, formulasi, dan cara molekul obat bergerak melintasi membran sel di seluruh tubuh. Penyerapan obat secara kritis menentukan bioavailabilitas suatu senyawa obat. Obat-obatan yang diserap dengan buruk ketika dikonsumsi secara oral harus diberikan dengan cara yang kurang nyaman. Contohnya seperti melalui intravena ataupun inhalasi. Proses absorpsi di dalam tubuh. Untuk menjalankan absorpsi itu memanfaatkan transport lintas membran. Nah, membran sel terdiri dari dua lapis lemak yang membentuk, yaitu fase hidrofil di kedua sisi membran dan fase hidrofobik di antaranya. Ada 5 tahap proses absorpsi. Yang pertama adalah diffusion, yang kedua adalah simple diffusion, yang ketiga ada facilitate diffusion, yang keempat ada active transport, dan yang kelima adalah absorption from the GI tract. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah perjalanan obat ke seluruh tubuh. Beberapa faktor yang mempengaruhi distribusi obat termasuk diantaranya adalah yang pertama yaitu pengikatan protein plasma, yang kedua adalah kelarutan obat, yang ketiga sifat keterikatan obat, yang keempat kecepatan aliran darah regional, dan yang kelima berdasarkan ukuran molekul, polaritas, dan ikatan dengan protein serum yang dapat membentuk kompleks. Distribusi obat ini dapat menjadi masalah serius di beberapa penghalang alami seperti penghalang darah sampai otak. Yang ketiga adalah proses metabolisme. Sebagian besar metabolisme obat berlangsung di hati dan berfungsi sebagai detoksifikasi. Ada 2 tahap metabolisme di dalam hati, yaitu yang pertama, produk pencernaan akan ditransformasi oleh metabolisme atau detoksifikasi, dan yang kedua, metabolitnya akan dibaut larut dalam air dan kemudian diekskresi melewati ginjal. Ketika metabolisme terjadi, senyawa awal akan diubah menjadi senyawa baru yang disebut dengan metabolit. Ketika metabolit inert secara farmakologis, metabolisme akan menonaktifkan dosis yang diberikan obat induk, dan ini biasanya dapat mengurangi efek obat dalam tubuh. Yang keempat adalah proses ekskresi. Senyawa obat dan metabolitnya perlu dikeluarkan dari tubuh melalui proses ekskresi. Biasanya dapat melalui ginjal, namun bisa juga melalui empedu. Metabolit akan dikeluarkan dalam bentuk urin atau di dalam feses. Jika ekskresi tidak berjalan normal, maka akumulasi zat asing dapat mempengaruhi metabolisme. Terdapat 3 lokasi utama di mana ekskresi obat terjadi, yaitu pada filtrasi glomerulus, sekresi tubular, dan reabsorpsi pasif. Ginjal merupakan situs yang paling penting dan merupakan tempat produk diekskresikan melalui urin.
Waktu paruh eliminasi adalah waktu yang diperlukan tubuh untuk penurunan konsentrasi obat dalam darah atau plasma. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.